Halo saudara, kembali kami menjumpai Anda dalam program Bincang Hukum. Senang sekali kali ini saya Briansyah Dewandri menemani Anda selama 60 menit dalam pembahasan yang luar biasa. Kali ini kami mengangkat topik terkait sosialisasi peraturan daerah pelayanan publik menuju layanan publik Jawa Timur yang semakin baik. Dan bicara tentang hal tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara melalui penyelenggara pemerintahan untuk menjamin kualitas, kepastian, serta akuntabilitas pelayanan publik. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait hal tersebut. Dan untuk membahasnya, saya tidak sendiri. Saya akan mengenalkan kepada Anda 3 narasumber yang capable dan juga akan membuka insight terkait pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Izin kami perkenalkan, yang pertama, beliau adalah Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Ada Ibu Intan Isna Hidayatila, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bu Intan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Selamat sore, Mas Brian. Selamat sore, Bu Intan. Selanjutnya kami juga kehadiran beliau, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Sumardi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pak Sumardi, terima kasih banyak rawuhnya hari ini. Iya Mas, sama-sama Mas. Siap, matur. Dan selanjutnya juga kami kehadiran narasumber, beliau adalah Ketua Tim Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Agung Arianto, Sarjana Ekonomi. Pak Arianto, terima kasih banyak hari ini hadir. Terima kasih. Luar biasa ini. Nah, pembahasan kita ini cukup menarik sebenarnya, bagaimana akhirnya masyarakat kita bersama-sama berikan sosialisasi dan juga edukasi tentang peraturan daerah pelayanan publik. Mungkin untuk mengawali pertanyaan pertama terlebih dahulu, saya ke Bu Intan. Sebenarnya Perda Pelayanan Publik ini gambaran secara umumnya seperti apa sih Bu Intan? Baik, Mas Brian, terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi Perda Pelayanan Publik ini, Mas, pertama kali itu ada di Perda nomor 11 tahun 2008, Mas. Mohon maaf, di Perda 11 tahun yang awal kali Bapak tahun ada 2011. Ada di 11 2005 Bapak, yang awal kali. Awal kali. Kemudian ada Undang-Undang 22 tahun 2009. Ini adalah Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian Perda ini, Mas Brian, itu adalah perda pertama kali di Indonesia yang mengatur terkait pelayanan publik, Bapak, mohon izin. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami melakukan perubahan, Pak, di Undang-Undang 8 tahun 2011. Ini merupakan induk dari peraturan daerah pelayanan publik yang ada saat ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal yang perlu diubah, yaitu kami ubah dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 2016, Mas. Ini perubahan pertama. Di sini ada hal-hal yang diubah atau ada juga yang dicabut, khususnya terkait ini, Mas. Pembentukan Komisi Pelayanan Publik ini dihapus semuanya. Kemudian yang terbaru ini di Perda nomor 7 2023 menjadi perubahan kedua Perda Pelayanan Publik, Mas Brian. Di sini ada 10 pasal yang diubah yang merupakan perwujudan dari pelayanan publik yang terintegrasi secara elektronik, begitu. Baik. Artinya berarti tadi sempat dikatakan Bu Intan, berarti kita Jawa Timur mengawali terlebih dahulu ya hadirnya Perda Pelayanan Publik. Betul, betul Mas Brian. Menarik sekali. Berarti tadi ada berbagai macam proses dan lain sebagainya. Mungkin Bu Intan juga mungkin bisa sedikit menceritakan sejarah dari Perda Pelayanan Publik itu sejauh ini bagaimana di masyarakat. Ya, Perda Pelayanan Publik ini, Mas Brian, sebenarnya awal kali di tahun 2005 ini dibentuk karena banyaknya komplain dari masyarakat, Mas. Karena pelayanan publik kita seluruh Indonesia dan kami Jawa Timur melakukan hal ini untuk mengantisipasi pelayanan publik di Jawa Timur itu masih dianggap kurang bagus di mata masyarakat. Kemudian Komisi A menginisiasi bagaimana kalau kita membuat perda pelayanan publik supaya pelayanan publik ke masyarakat ini menjadi terorganisir, terarah, ada standarnya, begitu Mas Brian. Kemudian seiring berjalannya waktu itu tadi ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 yang mengatur pelayanan publik harus seperti ini. Akhirnya kami menyesuaikan itu, Mas Brian, menjadi undang-undang, menjadi Perda 8 tahun 2011. Di sini kami menyesuaikan, kemudian terkait untuk
Komisi Pelayanan Publik ini kita hapus karena Komisi Pelayanan Publik ini ternyata kerjanya kurang maksimal, Mas Brian. Di sini untuk pengawasan ada 2 pengawas. Jadi ada Ombudsman Jawa Timur yang merupakan perwakilan dari Ombudsman RI, ya Mas. Kemudian ada Komisi Pelayanan Publik KPP ini. Di sini kerjanya jadi agak tumpang tindih, Mas. Karena hal itu maka KPP ini kita hapuskan di Perda yang perubahan awal, yang perubahan 14 tahun 2016, Mas. Kemudian di Perda 7 2023 ini lebih disempurnakan lagi, misalnya ada standar pelayanan, kemudian ada maklumat pelayanan, kemudian lebih lanjut lagi tadi disampaikan oleh Pak Ari, ada untuk kelompok rentan seperti itu, Mas. Jadi insya Allah Jawa Timur ini akan terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan di Jawa Timur. Oke, baik. Artinya banyak sekali yang diformulasikan yang menyesuaikan zaman ya ini. Betul. Dan juga ketepatan efisiensi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu ya Bu Intan. Oke, kita lanjut ke Pak Sumardi. Pak Sumardi izin untuk menanyakan juga nih, apa peraturan daerah di Jawa Timur sebenarnya yang mengatur mengenai pelayanan publik dalam sebuah arti harfiahnya, dan juga mungkin latar belakang diaturnya peraturan daerah tersebut itu seperti apa? Pak Sumardi, monggo. Ya Mas Brian, tadi sudah disampaikan sama beliaunya, memang dasar yang sangat fundamental itu kan di Undang-Undang Nomor 2009 ya, Nomor 25. Bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat ya, pemerintahan atau lembaga ini kan nanti bisa menjadi salah satu rujukan tingkat kepuasan dari masyarakat ya. Makanya lahirnya undang-undang itu akhirnya juga kita ikuti. Komisi A menginisiasi untuk membentuk namanya Perda ya. Perda pada saat itu nomor 8 tahun 2011 dan mengalami 2 perubahan, untuk terakhir nomor 2 tahun 2023, tahun 2003 nomor 7 ya. Latar belakangnya paling tidak kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga ingin adanya sebuah kepastian hukum, Mas Brian ya. Kepastian hukum dan juga pelayanan prima terkait dengan bagaimana masyarakat ini menikmati terhadap terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lembaga-lembaga ya, pemerintahan, atau mungkin di mereka menggunakan jasa-jasa mereka ya, bagaimana mereka nanti bisa menikmati dan juga merasakan bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan daerah ini betul-betul bisa dirasakan oleh mereka. Jadi terkait dengan latar belakangnya ya, kita ingin masyarakat itu juga mendapatkan sebuah pelayanan baik, pelayanan prima, dan juga mendapatkan kepastian hukum dan ketepatan waktu juga. Makanya dari persoalan-persoalan itu banyak pengaduan-pengaduan kepada kami dari masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di pelayanan publik yang ada di semua lembaga, Mas. Itu. Pak Sumardi sebagai anggota Dewan dan juga mungkin sebagai masyarakat juga merasakan, apakah sejauh ini permasalahan-permasalahan dari pelayanan publik yang di Jawa Timur yang kiranya menjadi perhatian besar oleh anggota Dewan, permasalahan seperti apa saja sih Pak? Banyak sekali, Mas ya, persoalan-persoalan yang perlu menjadi perhatian kita, ya, terutama pelayanan rumah sakit, ya, pelayanan rumah sakit maupun pelayanan di OPD yang lain ya. Ini kan juga harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana masyarakat selama ini kan menggunakan jasa-jasa mereka, menggunakan pelayan-pelayan mereka. Jangan sampai mereka ini mestinya sebagai pelayan, tapi mereka mengibaratkan mereka adalah salah satu yang harus dilayani kan itu. Mereka mestinya melayani tapi melayani masyarakat, tapi jangan sampai artinya terbalik kan itu. Jadi pelayanan-pelayanan terutama di rumah sakit saat ini, masyarakat kadang-kadang pada saat posisi sakit parah, pada saat membutuhkan jasa mereka, tiba-tiba mereka ditolak atau tiba-tiba mereka suruh nunggu. Sementara posisi mereka ini kan posisi lagi sakit ya, jadi butuh pelayanan yang betul-betul jelas, pelayanan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada mereka, gitu loh Mas. Ya, disitulah akhirnya Bapak merasa dan juga rekan-rekan anggota Dewan, disinilah masalah pentingnya Perda Pelayanan Publik ini harus dimaksimalkan begitu manfaatnya. Oke, baik Pak Sumardi, kita akan bicara lebih lanjut lagi terkait hal itu, tapi saya menuju ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, sejauh ini sebenarnya apa ruang lingkup peraturan daerah
terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur. Terima kasih Mas. Tadi sudah disampaikan sama Bu Intan, di Pak Sumati juga terkait perda ini memang ada perubahan beberapa kali, 2 kali Pak. Untuk ruang lingkup di perda ini terkait penyusunan dan penetapan standar pelayanan. Itu ada hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua ada maklumat, yang dimana ada janji penyelenggara di situ. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu kalau kita menyebutnya FKP ya Pak ya, Forum Konsultasi Publik, yang dimana itu nanti isu-isu yang akan disampaikan ke masyarakat itu standar pelayanan yang gimana mau dirubah atau masih relevan dipakai, itu nanti dibicarakan di situ Pak. Jadi itu sih Pak. Nah, sejauh ini kalau dari rekan-rekan jenengan sendiri melihat bagaimana sistem pengoperasian pelayanan publik yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Insya Allah, alhamdulillah di pelayanan publik di Jawa Timur ini memang sudah bagus Pak ya. Dari tahun 2021 sampai 2024 ada kenaikan terus. Meskipun itu di Ombudsman juga ada kenaikan, serta di penilaian di Permenpan itu ada PEKPP, itu nilainya juga meningkat terus. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini berarti semuanya berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan tadi SKPP betul ya Pak? Oke Pak Hari. Sekarang ke Bu Intan lagi, Bu Intan. Nah tadi Bu Intan sempat mengatakan ada berbasis elektronik, betul begitu ya? Dasar hukum pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 7 tahun 2023 tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pelayanan publik tersebut ada yang namanya pelayanan publik berbasis elektronik. Mungkin Bu Intan bisa jelaskan lagi terkait hal tersebut, Ibu. Baik, Mas Brian. Jadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik nih Mas, ada beberapa hal. Antara lain yang pertama itu Undang-Undang 6 tahun 2023, Mas. Di sini dijelaskan bahwa salah satunya penyelenggaraan perizinan ini dapat dilakukan dengan OSS. Begitu. Ya. Apa itu? OSS adalah Online Single Submission, begitu. Oh, baik. Kemudian di samping itu ada juga dasar hukum yaitu Perpres 95 tahun 2018, Mas. Ini mengatur tentang SPBE. Jadi di sini ada rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE seperti itu. Jadi diharapkan di perda pelayanan publik kita ini hal-hal yang kaitannya dengan online seperti teknologi, misalnya perizinan yang dapat diselenggarakan dengan OSS itu dapat terakomodir. Pelayanan publik tidak harus berhadapan antara penyelenggara dengan pemohon, begitu Mas. Kemudian selain itu ada juga Perpres 39 tahun 2019, Mas. Ini terkait satu data Indonesia, begitu. Jadi semua harus terintegrasi di suatu sistem. Di perda kita yang baru ini, Mas, 7 2023 ini nantinya kita juga akan mengatur bahwa Pemprov Jatim harus memiliki sistem informasi, begitu. Ini sesuai dengan masukan dari Komisi A. Beliau menginisiasi agar Jawa Timur ini semakin maju. Ini sudah era digital ya Bapak, jadi semua harus terintegrasi. Jangan sampai kita memberikan pelayanan ini tidak sesuai standar, begitu Mas. Jadi ada standar pelayanannya. Di samping itu Mas juga ada Permendagri 70 tahun 2019, ini terkait SIPD, gitu Mas. Jadi pesan Ibu Gubernur kepada kami semua, jangan sampai pelayanan publik ini pemerintah merasa menjadi penguasa, Mas. Tetapi pemerintah adalah pelayan masyarakat, begitu kira-kira. Oke, luar biasa ya. Jangan sampai pemerintah merasa menjadi penguasa karena kembali lagi kita akan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Oke, menarik ini. Kembali ke Bu Intan juga, ini pertanyaan selanjutnya adalah tantangan utama Bu dalam mengharmonisasikan ya tadi ada dari Biro Hukum memberikan sebuah provide dari anggota Komisi A terkait harmonisasi dan lain sebagainya. Tantangannya seperti apa sih Bu Intan kalau boleh tahu untuk membentuk sebuah perda pelayanan publik itu? Baik Mas, begini singkatnya Mas Brian, dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan kita melalui 5 tahapan Mas. Tahapan pertama adalah perencanaan. Di sini Komisi A mengusulkan kepada Bapemperda Mas untuk memasukkan perda pelayanan publik ini ke dalam Propemperda. Setelah dimasukkan di perencanaan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penyusunan. Di tahap penyusunan ini Komisi A menggandeng tenaga ahli ya Bapak, dan juga melakukan konsultasi publik. Jadi menyerap aspirasi masyarakat, Mas Brian.
masyarakat dihadirkan oleh Komisi A, dimintai pendapat, kami ada draft seperti ini, monggo apa ada masukan begitu Mas Brian. Setelah masukan masuk, ditampung oleh Komisi A, kami masuk ke sesi atau tahapan pembahasan, Mas. Di sini Komisi A, kemudian Biro Hukum, dan perangkat daerah terkait antara lain seperti Biro Organisasi dan Kominfo dihadirkan. Kita melakukan pembahasan. Nah, sebelum lebih lanjut ke tingkat berikutnya, Mas, kami melakukan harmonisasi ke kantor Kementerian Hukum. Di sini diamanatkan di dalam undang-undang pembentukan perda itu harus melalui harmonisasi, begitu. Setelah diharmonisasi, kemudian antara pemerintah provinsi dengan juga anggota dewan dan ketua pimpinan semua oke, kami akan melakukan fasilitasi. Nah, ini tahapan berikutnya ke Kemendagri, Mas Brian. Jadi kita tidak hanya melakukan pembahasan, tapi sudah melalui filter di kantor Kementerian Hukum. Betul. Di Jalan Kayun itu ya, Mas. Kemudian lebih lanjut ke Kemendagri. Setelah disetujui oleh Kemendagri, kami melakukan pembahasan ulang untuk cek ulang Bapak, kemudian ditetapkan oleh Ibu Gubernur. Nah, ini tahapan yang ketiga, ini penetapan, Mas, kemudian pengundangan. Ini dilakukan oleh Biro Hukum untuk mengundangkan supaya semua masyarakat tahu bahwa ada undang-undang, ada Perda nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan kedua pelayanan publik. Begitu. Oke, berarti dari hulu ke hilir ini, iya, dan juga betul, melibatkan Mas, berbagai macam sektor, terutama masyarakat, berarti ada dengar pendapat juga ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik, ini berarti masyarakat harus perlu aktif juga ya Bu ya, sebelum dan juga saat setelah pelaksanaan Perda tersebut harus tetap dimonitoring, begitu ya oleh masyarakat. Oke, kita melanjutkan ke Pak Sumardi. Pak Sumardi, sejauh ini apakah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan kira-kira dari jenengan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Iya, Mas. Memang aturan yang sudah kita buat itu sudah sedemikian rupa, itu sudah cukup bagus ya, dengan bermacam proses yang sudah kita lalui dan juga melibatkan masyarakat. Ya, tantangannya itu memang terkait dengan SDM, Mas ya. SDM ini bagaimana bisa mengaplikasikan atau bisa menyesuaikan terkait dengan perkembangan digitalisasi ya, perkembangan zaman, dan juga perkembangan terkait dengan aturan ya dari Perda itu sendiri. Jadi SDM ini ya memang harus bisa mengikuti terkait dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan aturan juga kan itu. Nah, kalau memang ini tidak bisa diikuti oleh SDM dan juga terkait dengan perangkat digitalisasinya dan juga terkait dengan semangat perubahan dari SDM ini nanti juga akan banyak kendala kan itu. Ya, seperti yang disampaikan sama Bu Intan tadi, mereka misalnya menjadi pelayan bagi masyarakat, malah kadang mereka menjadi salah satu faktor ribetnya proses untuk pelayanan publik itu kan itu. Ya. Jadi, karena apa? Mungkin juga ini perlu ada semangat perubahan juga supaya nanti dengan adanya pelayanan peraturan pelayanan publik yang sudah kita melalui proses yang cukup panjang, tujuannya adalah bisa menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Tapi kalau undang-undang tidak bisa diaplikasikan dan tidak bisa dilaksanakan oleh pelaku-pelaku atau SDM yang ada di lapangan, nah itu salah satu kendala dan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga terkait, Mas. Jadi makanya dan sumber daya ini juga harus menjadi salah satu catatan juga terkait dengan digitalisasinya, terkait dengan sistemnya, bagaimana nanti bisa terintegrasi secara baik sehingga menciptakan sebuah sebuah program agar nanti ini bisa memberikan kecepatan dalam penanganan, kepuasan dalam memberikan pelayanan, dan ya paling tidak itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat, Mas. Baik Pak Sumardi. Pak Ari, Pak Bu Intan, kita izin untuk jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pembahasan yang seru ini, tapi pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Hukum. TVRI Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan konten-konten yang bisa dinikmati oleh seluruh generasi. Bersiaran secara multiplatform untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan informasi dan hiburan yang mendidik. Dapat diakses secara global di mana saja. Di mana saja. Di mana saja.
dan kapan saja. Peragaan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari BMKG Stasiun Juanda Sidoarjo. Berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mas, itu udah sampai. Rujak cingur adalah makanan khas Jawa Timur, dibuat dengan bahan kacang tanah, bawang goreng, garam, cabai rawit, gula merah, petis, pisang klutuk, air asam jawa, kacang panjang, kangkung dan tauge, tempe, tahu, cingur, lontong, timun, belimbing, nanas, bengkoang. Masukkan semua bumbu dalam cobek. Ulek sampai halus dan tambahkan sedikit air asam jawa. Tambahkan petis dan ulek kembali sampai tercampur rata. Masukkan sayur, cingur dan buah-buahan. Rujak cingur siap disajikan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum dan masih membahas terkait sosialisasi Perda Pelayanan Publik menuju layanan publik Jawa Timur yang lebih baik. Masih bersama kami juga narasumber kami yang luar biasa hari ini sudah memberikan insight awalnya terkait pembahasan. Ada Ibu Intan Isna Hidayatillah, ada Bapak Sumardi, dan juga ada Bapak Agung Arianto. Tadi luar biasa. Kita lanjut terlebih dahulu ke Pak Sumardi, Pak. Tadi ada sempat pembahasan yang mungkin terpotong karena ada pariwara. Ini adalah pertanyaannya, apa langkah konkret yang telah diambil Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur guna untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi Perda Pelayanan Publik sesuai dengan yang sudah ada di Jawa Timur ini? Ya, langkah konkretnya paling tidak prosesnya sudah kita lalui terkait dengan perubahan-perubahan Perda itu juga kita menginisiasi, Mas ya, supaya nanti perkembangan terhadap zaman, perkembangan terhadap digitalisasi, ya perangkat elektronik dan sebagainya. Nanti kan kita juga bisa menyesuaikan. Makanya langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait dengan perubahan-perubahan Perda itu sudah kita lakukan, dan juga paling tidak nanti kita juga bagaimana sebagai pengawas ya ikut terlibat aktif terkait dengan pelaksanaan dari Perda itu, ya bagaimana masyarakat bisa menikmati, bagaimana masyarakat bisa ikut berperan aktif ya terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh semua yang sudah disampaikan dan sudah dibuat oleh kita dan oleh OPD-OPD terkait ya. Makanya kita juga ikut bagaimana membangun komunikasi dengan semua masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, gitu, baik, Sumardi. Kita lanjut ke Pak Ari. Pak Ari, pertanyaan buat jenengan ya, apa saja sebenarnya hak dan juga kewajiban serta larangan bagi penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik dan juga masyarakat ini Pak? Jadi kan kadang-kadang kurang begitu paham ya, sebenarnya kewajiban kita itu seperti apa, sebelum kita juga menuntut hak kita seperti apa nih. Mungkin Pak Ari bisa membantu untuk terkait hal tersebut. Iya, untuk kewajiban di kita itu kan pastinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian hak-haknya kita itu adalah mendapatkan anggaran untuk pelayanan publik. Ya. Kemudian larangan kita mungkin tidak boleh untuk diskriminasi untuk pelayanan. Apalagi sekarang ini yang lagi ngetren nih Mas ya, istilah kelompok rentan. Ya. Kelompok rentan itu sekarang itu harus ada loket khusus, yang dimana harus untuk standarnya tinggi, udah harus dihitung juga Mas. Kemudian juga harus ada, kalau kita di Sarpras itu harus ada rambatan. Oh iya. Ya. Kemudian mohon maaf, kalau untuk yang toilet itu kan sekarang harus geser Mas ya. Dikarenakan ada geser itu mungkin ada pakai kursi roda. Itu kan kalau pintu itu terbuka, itu kan pasti nggak bisa. Iya. Nah, pasti itu harus itu. Kemudian harus juga disediakan seperti button apa itu Mas ya? Seperti
panggilan Mas. Kalau misalnya kita bel. Ya, bel emergensi untuk rekan-rekan disabilitas yang membutuhkan gitu nih Pak ya. Kemudian juga harus ada pegangan khusus itu Mas ya. Itu sih Mas yang kalau dimaksudkan Mas. Oke. Kalau dari panjenengan sendiri melihat apakah pemahaman dalam memberikan pelayanan publik terutama dari kaum rentan tersebut sudah dipahami seluruh Jawa Timur atau mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh beberapa daerah yang mungkin masih kurang begitu. Ya. Kalau Pak Ari bagaimana Pak Ari? Kebetulan di tahun kemarin di Biro Organisasi itu menyelenggarakan ini Mas, pelatihan bahasa isyarat. Pelatihan bahasa isyarat itu diikuti oleh front office itu yang di depan itu Mas. Ya. Jadi kita untuk mendatangkan narasumber memang khusus untuk difabilitas. Ya, jadi ada sekitar 120 itu Mas. Nah, jadi ada pelatihan yang dimana pelatihan dasar aja. Untuk sementara pelatihan dasar, untuk selanjutnya nanti kita ingin ada perkembangan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Oke. Kalau dari Biro Organisasi sebenarnya standar dalam pelayanan publik yang baik itu standar apa saja sih Pak yang harus dipenuhi Pak? Standar yang baik ini kan kita ada ini Mas, ada perangkat daerah yang terbaik nilainya untuk kelompok rentan Provinsi Jawa Timur, yaitu Dinas Perpustakaan dan Dinas ESDM. Itu memang nilainya tinggi, prima. Kalau di kategori prima itu semua sarpras maupun administrasi itu memang sudah terpenuhi untuk kelompok rentan. Baik. Ya, jadi misalkan ada pendengar ya Mas ya, alat dengar, alat bantu dengar, ada braille, kemudian ada golden block itu. Betul, yang membantu. Ya, dan itu juga ya. Parkir aja sudah diatur juga Mas. Juga ada tandanya untuk difabel. Jadi seperti itu, artinya berarti mulai dari parkiran depan sampai setiap ruangan-ruangan dan juga sampai restroom atau toiletnya semua sudah sangat baik untuk kaum disabilitas. Dan itu kan ada aplikasi untuk membantu itu Mas. Jadi misalkan di Perpus itu juga ada. Jadi diklik untuk web apa gitu namanya Mas. Itu nanti ada bantuan suara. Itu. Dan itu adalah sebenarnya hak dari seluruh masyarakat ya, terutama masyarakat kaum rentan begitu ya Pak Ari ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Kita lanjut lagi ke Bu Intan. Bu Intan, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana sih bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik ini, Bu Intan? Baik, pengawasan pelayanan publik, ya, Mas Brian. Jadi sebelumnya suatu pelayanan publik itu tidak akan berjalan baik kalau tidak diawasi, Mas. Ya. Pengawasan pelayanan publik di Jawa Timur ini di dalam peraturan daerah diatur bahwa dilakukan oleh dua macam pengawas, Mas Brian. Jadi pengawas internal dan pengawas eksternal. Bentuk pengawasan dari pengawas internal adalah dari pimpinan. Kemudian pengawas internal yang kedua adalah fungsional pengawas internal. Jadi kami ada pejabat fungsional pengawas, semacam auditor gitu ya Mas. Di sini bentuk pelayanan publik kami di Monef oleh fungsional pengawas tersebut. Jadi pertama dari pimpinan dan yang kedua dari fungsional pengawas gitu. Kemudian ada juga bentuk pengawasan dari eksternal Mas Brian yang terdiri dari tiga. Yang pertama adalah masyarakat, kemudian yang kedua adalah dari DPRD begitu. Nah yang ketiganya ini dari organisasi masyarakat begitu. Dalam hal masyarakat ini ingin menyampaikan aspirasi, ya Mas, ini bisa menyampaikan melalui sistem informasi kami, Mas Brian, yaitu namanya adalah jatimlapor.go.id. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Kominfo, Mas. Jadi ketika masyarakat merasa saya perlu mengadu ini atau perlu meminta informasi atau mungkin mau mengomen, oh terima kasih kerja dari Biro Organisasi ini bagus, dapat dilaporkan di jatim.lapor.go.id, Mas Brian. Jadi ini salah satu bentuk dari perwujudan lapor SPAN yang telah diinisiasi oleh Kementerian
Kemenpan RB Mas, bahwa semua pemerintah daerah maupun kementerian lembaga ini harus membuat lapor SPAN. Nah, di sini masyarakat dapat memberikan aduan. Oh, saya mendapatkan pelayanan seperti ini, kurang sesuai begitu. Nanti oleh Dinas Kominfo akan disalurkan Mas. Jadi ini misalnya untuk perangkat daerah Dinas Sosial, kemudian untuk Biro Hukum, jadi ada adminnya per perangkat daerah begitu. Bentuk pengawasannya yang dari masyarakat bisa jadi seperti itu. Sebenarnya Mas. menarik ya, berarti artinya dari pemerintah sendiri memberikan ruang yang terbuka sekali untuk peran dan juga partisipasi masyarakat dalam ikut memajukannya. Nah, kalau begitu mungkin sebenarnya bentuk peran dan juga partisipasi yang diharapkan mungkin dari kacamata Biro Hukum seperti apa, peran masyarakat yang seperti apa Ibu? Peran serta masyarakat yang kami harapkan Mas. Oh ya, untuk pengawasan tadi juga dapat dilakukan oleh perwakilan Ombudsman RI yang di Jawa Timur Mas. Itu juga bisa. Kemudian peran serta apa lagi ya yang kami perlukan, yang kami harapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah peran serta misalnya dalam hal pembentukan peraturan daerah. Kami sangat sepakat sekali dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota Dewan bahwa membentuk forum komunikasi publik, forum konsultasi publik Mas. Di sini semua masukan masyarakat termasuk standar pelayanan sudah diakomodir oleh Bapak Ibu anggota Dewan untuk dimasukkan ke dalam draft Mas. Kemudian selain itu juga peran serta masyarakat ini bisa dilakukan dengan memberi masukan yang sudah berjalan Mas terhadap pelaksanaan. Seperti itu. Bisa dari lapor SPAN itu. Kemudian ini Mas, kami juga memiliki website JDIH. JDIH ini adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Mas. Ini di bawah pengelolaan Biro Hukum. Di dalam website kami ini kami mengupload semua peraturan daerah, pergub, kemudian keputusan gubernur, dan juga ada naskah akademik, kemudian rancangan peraturan daerah. Nah, sekarang ini website kami Mas sedang dalam pengelolaan supaya akan muncul aplikasi untuk pemberian masukan dari masyarakat. Jadi ketika ada rancangan peraturan daerah A yang sedang dibahas oleh Dewan dan juga kami pemerintah provinsi, nanti akan tayang. Di situ masyarakat bisa memberi masukan terhadap draft ini. Oh, pasal ini mohon untuk diberi masukan seperti ini. Jadi nanti tidak hanya satu arah, tapi website kami nanti akan menjadi dua arah Mas. Tidak hanya memberi informasi tapi juga menerima masukan. Di sini peran serta masyarakat juga diharapkan. Jadi baik di pembentukannya maupun di pelaksanaannya, begitu Mas. Berarti ini bukan hanya soal accountability, transparansi, tapi juga komunikasi sesama antar masyarakat dan juga Biro Hukum ya, Betul. dan juga seluruh instansi-instansi pemerintah supaya apa ya tadi. Transparansi sudah diberikan. Artinya kalau dari Biro Hukum memberikan wadah JDIH tersebut untuk mengakses berbagai macam informasi yang ingin dibutuhkan terkait perda dan sebagainya. Nah, masyarakat juga boleh untuk bisa saling memberikan tanggapan maupun juga memberikan masukan atau memberikan juga apresiasi apabila sudah baik. Seperti itu. Iya, betul Mas. Oke, baik. Lanjut ke Pak Sumardi. Pak Sumardi, sebenarnya indikator keberhasilan, efektivitas dan juga efisiensi dalam pelayanan publik itu seperti apa Pak kalau di kacamata Bapak? Dan apakah Jawa Timur sudah dikatakan berhasil atau ada pendapat lain dari Bapak? Ya, kalau ngomong indikator Mas keberhasilan itu simpel aja, yaitu masyarakat puas kan itu ya. Masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua lembaga terkait ya atau oleh pemerintah. Tingkat kepuasan mereka menilai dari kecepatan dalam penanganan dan juga penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh semua masyarakat. Mereka semua puas kan itu. Nah, jadi kalau ngomong indikator ya itu sudah tingkat kepuasan masyarakat dan juga terkait dengan komplain-komplain dari masyarakat itu sudah bisa diselesaikan secara baik oleh lembaga terkait ya. Apalagi tadi sama-sama Bu Intan, Ombudsman ini juga menjadi salah satu pengawas yang selama ini juga bermitra dengan kami ya. Kami terus melakukan koordinasi bagaimana Ombudsman menjadi salah satu pengawas dan juga nanti menjadi bagian dari masyarakat untuk melakukan keluhannya, menyampaikan keluhannya selain kepada kami juga kepada Ombudsman. Agar nanti persoalan-persoalan pelayanan publik yang ada di Jawa Timur ini juga terus melakukan perbaikan ya. Terkait dengan kontrol kami, pengawasan kami ini tujuannya juga bagaimana terus ada peningkatan lebih baik lagi. Mungkin seperti di negara-negara maju lainnya Mas ya. Bagaimana pelayanan publik itu menjadi nomor satu ya. Bagaimana pelayanan publik itu menjadi salah satu bisa dikatakan menjadi pilihan utama ya. Bagaimana masyarakat ini merasa terayomi, merasa dilayani dengan baik dan juga diberikan kepuasan dalam pelayanan
yang luar biasa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan persoalan-persoalan dari masyarakat. Mulai hulu hilirnya yang disampaikan sama Bintan tadi kan jelas. Proses pembuatan peraturan perda ya kita proses mulai hulu sampai hilir. Termasuk terkait dengan pelayanan yang nantinya dinikmati sama masyarakat ini kalau biasa juga hulu sampai hilir kan itu. Jangan sampai nanti ada persoalan di tengah-tengah sehingga ada dampak-dampak yang merugikan semua pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bisa jadi menjadi kerugian bagi pemerintah itu sendiri kan itu. Nah, jadi indikator utama adalah kepuasan, Mas. Itu. Oke. Kalau dari Pak Sumardi sendiri, Jawa Timur apakah sudah melaksanakan pelayanan publik dengan baik, Pak? Kalau Jawa Timur memang ada beberapa lembaga-lembaga yang masih perlu dibenahi lagi, Mas ya. Lembaga-lembaga yang perlu dibenahi lagi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, baik itu terkait dengan jasa maupun terkait dengan pelayanan yang lainnya. Ya memang ada beberapa yang harus dibenahi. Memang salah satunya terkait dengan perizinan. Ya memang ada beberapa kendala-kendala, persoalan-persoalan yang memang harus sering-sering disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk pelayanan rumah sakit dan juga bagaimana semua lembaga ini ada sekarang ini kan digitalisasi sudah menjadi salah satu menjadi salah satu acuan, Mas ya, bagaimana pelayanan prima ini terintegrasi ya, semua lembaga ini mulai dari OPD 1 dengan OPD yang lain, lembaga satu dengan lembaga yang lain ini terintegrasi supaya masyarakat ini seperti yang saya main Bu Intan ini ada satu sistem Bu ya tadi ya, satu layanan sistem atau satu akun sistem yang nantinya bisa dipakai oleh masyarakat untuk paling tidak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, Mas. Oke, baik. Kita akan bicara lebih lanjut lagi, Pak Sumardi, tapi saya ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, sejauh ini proses melatih ya atau memberikan sebuah kemampuan lebih terhadap pelayanan publik, apakah sejauh ini sudah terlaksana dengan baik? Mungkin dari kantornya jenengan sendiri ataupun melihat dari berbagai macam instansi, atau perlu adanya tambahan edukasi terlebih untuk kedepannya? Iya, memang kita sudah melakukan dengan monitoring, evaluasi, kemudian kemungkinan kita juga perlu ini lagi, Mas, untuk tahap tadi pembelajaran untuk kelompok rentan tadi, Mas. Memang kita fokusnya juga masih ke sana dulu kita jugaan bahwasanya untuk kelompok rentan ini memang sepertinya harus dinaikkan lagi, Mas, isu-isu ini, Mas ya. Untuk guna tidak ada bersama gender ya, dan itu sih, Mas, yang kita harapkan juga untuk pelatihan bahasa isyarat mungkin kita perlu lagi ini. Menurut Bapak penting nggak sih adanya pemberian reward terhadap instansi yang sudah memberikan pelayanan publik terbaik, tapi juga ada peringatan ataupun mungkin ada bentuk sebuah punishment untuk pelayanan publik yang kurang baik? Kalau dari Pak Ari bagaimana menyikapi itu? Kalau untuk pemberian penghargaan kita memang setiap 1 tahun sekali, Mas. 1 tahun sekali ya? Kita 1 tahun sekali kita ada pemberian penghargaan yang dimana pemberian penghargaan itu kita jadikan satu dengan ini biasanya, Mas. Pameran pelayanan publik. Dimana itu ada nanti untuk punishment kita tidak ada, untuk sementara tidak ada, Mas ya. Tetapi dengan adanya pemberian penghargaan itu otomatis nanti yang di bawah paling enggak bisa mau naik ke atas. Ada stimulasi ya untuk berkembang begitu ya? Iya, kan dengan ada nilai yang prima, kita beri penghargaan untuk diberikan oleh Ibu Gubernur. Jadi untuk yang nilainya masih kurang, kita masih belum, Mas. Gitu. Kalau dari Pak Ari sendiri juga melihat mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan sebenarnya inovasi yang paling urgent dalam pelayanan publik di Jawa Timur itu inovasi yang bentuk seperti apa, Pak? Apakah digital? Apakah kita ke kaum rentan terlebih dahulu? Atau mungkin lebih ke promosi branding untuk anak-anak muda agar lebih anak muda paham? Kalau dari kacamata Pak Ari seperti apa? Kalau inovasi yang ke depan untuk digital memang pasti digital, Mas. Tetapi memang sudah disampaikan oleh Pak Sumardi tadi, memang untuk memenuhi masyarakat dulu, Mas. Pemenuhan masyarakat dulu apa yang memang dia. Karena untuk
inovasi itu bukan hanya digital aja, Mas, tapi juga pelayanan langsung itu juga perlu, Mas. Oke. Iya. Baik. Jadi mungkin untuk menyingkat waktu, Mas ya, mungkin ada berapa pintu yang ditahapi, mungkin kita bisa langsung ke berapa pintu gitu, Mas. Oke. Sambil satu dayung, 2-3 pulau terlalu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ari. Ke Ibu Intan sekarang. Bu Intan, bagaimana sebenarnya setelah adanya perda, lalu juga nanti kita akan melaksanakannya bersama, mekanisme evaluasi terhadap perda atau regulasi tersebut itu dilakukan seperti apa agar perda ini tetap adaptif dan juga sesuai dengan perkembangan zaman? Kalau dari Bu Intan sendiri bagaimana melihatnya? Baik. Untuk mengevaluasi apakah perda yang kita buat bersama Bapak Ibu anggota Dewan ini terlaksana dengan baik, Mas Brian, kami rutin melakukan sosialisasi. Di sini akan terlihat nanti masukan dari masyarakat seperti apa, Mas. Dan tak lupa juga kami selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dari pusat, Mas. Apakah ada aturan-aturan baru? Ketika ini ada, nanti kami akan membicarakan bersama DPRD. Yaitu dengan alat kelengkapan Dewan Bapom Perda beserta komisi yang menangani, yang dalam hal ini adalah Komisi A. Komisi A, ya. Di tempatnya Pak Sumardi, ya Pak. Di sini kami akan membahas, kemudian mengevaluasi apakah perda ini masih sesuai atau tidak, begitu. Jadi kami terus rutin untuk rapat bersama, kami terus bersinergi, Mas. Jadi alhamdulillah ini hubungan antara pemerintah provinsi dengan DPRD selalu harmonis, ya Pak. Kami selalu bersinergi. Jadi di sini kami terus untuk saling berdiskusi dan kami sama-sama selalu membuka ruang diskusi bersama, ya Pak. Begitu. Oke, mungkin Bu Intan ada selain perda pelayanan publik ya, yang paling sering menyesuaikan peraturan pusat itu contoh perda yang seperti apa? Atau mungkin contoh sesuatu yang seperti apa yang akhirnya berulang-ulang kali harus bisa menyesuaikan begitu, tadi sempat disesuaikan harus sama pemerintah pusat, kata Bu Intan, ini seperti apa? Iya, untuk peraturan daerah yang kebetulan beberapa waktu terakhir ini diganti itu, Mas, ada misalnya peraturan daerah terkait pajak daerah, retribusi daerah. Ini karena ketentuan dari pusat, Mas, jadi perlu dilakukan perubahan. Dan juga peraturan pelaksanaannya, jadi rentetannya banyak, Mas. Yang semula kami memiliki perda sendiri, pajak sendiri daerah, kemudian pajak daerah sendiri, kemudian retribusi daerah sendiri, otomatis ini digabung. Dan di situ ada perombakan besar-besaran, termasuk salah satunya adalah option, Mas. Di sini peraturan pelaksanaannya pun jadi banyak, ada sekitar 11 pergub, tuh, Mas. Jadi ini benar-benar membutuhkan effort, Mas. Ini perubahannya tapi menyesuaikan oleh pusat, bukan karena pemerintah provinsi tidak sesuai gitu ketentuannya. Memang harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Karena memang namanya Jawa Timur juga menjadi sebuah proyek percontohan. Iya, ya. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Baik Bu Intan, Pak Sumardi, juga Pak Ari, kita izin untuk jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ikuti dulu pariwara berikut ini. Wah, apa ini, Rek? Bisa ya dicoba ini. Halo, Rek. Dengar kabeh ya. Iya, ra wong duwe duwe tuku sak sembarange. Ada panggilan masuk, barangkali mau kasih uang, silahkan diangkat. Halo? Iki sapa sih? Agus. Agus sing endi? Agus sing kono. Hah? Gak jelas banget. Halo, siapa? Agus. Agus bengkel dah. Kutu. Wis kebek keringetmu. Apa awakmu? Gak apa-apa. Santai, gak apa-apa. Welcome to tongkrongan Super Ayah melek stunting. Iki slamet. Nah, iki beco. Ketika aku Super Ayah kudu aktif stimulasi calon bayi ini.
Hi kids, this is your dad and your mom. Yo gak ngono iku, Jo. Super Ayah ngancani periksa kehamilan, sinau masalah nutrisi, sampai pola asuh. Melok mlebu kono lho, Jo. Super Ayah iku nyediakno panganan sehat dan bergizi seimbang. Sing bergizi to, Jo. Super Ayah njogo kebersihan omah mbek lingkungane. Yalah Jojo, asam bom. Ayo cegah stunting demi anak Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Bincang Hukum dan masih membahas topik yang luar biasa ini menarik, yaitu Perda tentang pelayanan publik untuk Jawa Timur yang lebih baik juga. Dan masih bersama dengan narasumber kami, ada Bu Intan, Pak Sumardi dan juga Pak Ari yang tadi sudah menjelaskan panjang juga. Dan mungkin di segmen yang terakhir ini kita akan lebih fokus terhadap masyarakatnya. Mungkin bagaimana sebenarnya pelayanan publik itu di mata masyarakat seharusnya, bagaimana juga masyarakat berperan dan juga mungkin menggunakan pelayanan tersebut dengan bijak. Tentunya pasti akan ada beberapa aturan-aturan dan juga mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui. Kita ke Pak Sumardi terlebih dahulu sekarang nih. Pak Sumardi, dalam pembahasan masyarakat ini sendiri, tentu masyarakat menjadi aktor utama akhirnya kan, karena ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sebenarnya harapan dari masyarakat dalam pelayanan publik itu dalam angan-angannya itu seperti apa sih Pak Sumardi? Iya, Mas Rian. Memang ini pembahasan yang sederhana tapi tidak bisa disederhanakan ya, terkait dengan pelayanan publik. Yang disampaikan Bu Intan sama Pak Agung tadi sudah cukup jelas bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah ini semuanya gunanya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Betul. Cuma kadang-kadang masyarakat kan juga ada beberapa catatan, sesuai tidak dan bisa diterima apa tidak kan itu, atau sudah sesuai dengan keinginan mereka kan itu. Karena memang untuk memberikan pelayanan yang puas dan memberikan tingkat puasan yang luar biasa, mungkin itu juga masih subjektif Mas ya. Secara objektivitas paling tidak dari aturan atau regulasi tujuannya untuk dibentuk, tujuannya adalah untuk bagaimana tata kelolanya bisa memberikan tingkat puasan yang kepuasan yang luar biasa kepada masyarakat. Betul. Ya memang masyarakat intinya pingin setiap persoalan mereka yang bisa mereka rasakan itu adalah pelayanan murah, ya penyederhanaan terhadap birokrasi dan juga terkait dengan ya pelayanan cepat ya dan tidak berbelit-belit ya. Masyarakat tahunya wis pokoknya ini aku sudah memberikan syarat-syaratnya kalau bisa selesai cepat kan itu. Mereka nggak tahu bahwa ada regulasi lain, SOP-nya atau apa yang memang harus dilalui kan itu. Betul. Nah, paling tidak penyederhanaan dari sebuah proses dan juga tingkat kepuasan dan pelayanan, biaya murah juga ini juga menjadi salah satu ukuran bagi masyarakat bahwa tingkat kepuasan mereka bagi pelayanan publik yang mereka dapatkan dari pemerintah itu adalah itu Mas ukurannya, murah, cepat dan juga tidak berbelit kan itu. Ya. Itu mudah-mudahan lah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bisa memberikan pelayanan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Kami sebagai DPRD ini juga akan terus melakukan kontrol, pengawasan dan juga menerima setiap aspirasi mereka terkait dengan pelayanan publik yang dirasakan oleh pemerintah dari masyarakat semuanya, Mas. Oke, baik Pak Sumardi, terima kasih. Ke Pak Ari sekarang. Pak Ari, pelayanan publik akan terus diperbarui dan juga dikembangkan, dimajukan dengan berbagai macam kebersamaan kita bersama. Tapi mungkin ada juga yang harus dipahami oleh masyarakat terkait mungkin menggunakan pelayanan publik itu agar sama-sama untuk bisa kita percepat semuanya. Dan mungkin dari Pak Ari sendiri ada arahan juga kepada masyarakat bagaimana masyarakat sebaiknya dalam melaksanakan atau menggunakan pelayanan publik yang ada di sekitarnya. Ya, makasih Mas. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sumardi bahwasanya di standar pelayanan itu memang sudah dipublikasikan. Dan di situ sudah ada persyaratan, ada prosedur, ada biaya, ada jangka waktu. Nah, itu mungkin di masyarakat itu pengguna itu kebanyakan tidak mau tahu itu. Memang. Kebanyakan persyaratan selesai, lengkap, kapan selesainya. Nah, itu sih mungkin nanti kita
ada sosialisasi terkait publikasi-publikasi standar pelayanan yang akan dilakukan. Kalau dari Pak Aris sendiri, masyarakat yang seperti itu, yang masih seperti itu, sebenarnya kendala mereka itu apa, Pak? Apakah mereka sebenarnya tidak mudah atau tidak membaca atau tidak mudah mengerti tentang aturan-aturan yang sudah tertera? Kalau dari Pak Aris sendiri, pengalaman kenapa sih Pak kok masyarakat kadang-kadang keendang tapi sebenarnya memang kan harus ada proses, betul begitu ya? Gitu. Iya, memang kebanyakan mungkin ya, Mas ya. Kebanyakan dari masyarakat itu mungkin lihatnya pasti lama. Padahal kalau sekarang pelayanan publik di Jawa Timur itu jauh lebih baik dan lebih cepat. Itu Mas, kebanyakan itu sih. Mungkin gini kali ya, kesabaran aja. Kesabaran dan juga mungkin nantinya mungkin seiring dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat lebih akan terbuka dalam kesabarannya itu sendiri, sehingga apa-apa harus juga maintenance waktu dengan baik, jangan waktu mepet-mepet. Mungkin seperti itu ya. Oke, ke Bu Intan. Bu Intan sempat juga membahas panjang bagaimana pemerintah dan juga mungkin dari Biro Hukum juga memberikan ruang wadah untuk menerima aspirasi, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Tapi kiranya tidak semua pendapat dengan format yang secara ngawur gitu ya, itu bisa diterima untuk mempercepat dalam penanganan dan lain sebagainya. Nah, dari Bu Intan sendiri mungkin ada masukan juga, arahan kepada masyarakat sebaiknya memberikan masukan, memberikan pendapat itu seperti apa sih Bu, di dalam ruang publik itu? Baik Mas Brian, sebenarnya kami dari pemerintah provinsi sangat terbuka, sangat berharap sekali masyarakat berkenan untuk memberikan masukan terkait pelayanan publik kami, Mas Brian. Namun ada yang perlu digarisbawahi, mohon untuk masukan tersebut disampaikan dengan cara yang sesuai. Misalnya saja ada medsos Mas ya sekarang. Banyak sekali masyarakat kita ini yang menyampaikan pesan-pesan atau masukan ini di medsos. Jadi kami lebih mengharapkan untuk Bapak Ibu masyarakat semuanya mohon untuk berkenan memberikan masukan melalui media yang telah kami siapkan, yaitu adalah jatim.lapor.id. Ini apa saja? Ya, jadi misalnya jalan rusak, kemudian masalah pendaftaran SMA ya Mas ya. SMA kan kewenangannya di provinsi. Ini misalnya kurang cepat atau bagaimana, monggo dimasukkan di situ. Jadi melalui aplikasi ini lebih dapat terbaca oleh kami. Kalau medsos itu Mas, mohon maaf, di komen itu kadang ketumpuk ya Mas ya. Betul. Nah, di sini jadi apa ya, kurang mengena gitu Mas, kurang pas. Jadi tidak sesuai sasaran. Tidak sesuai sasaran, betul. Mohon untuk Bapak Ibu masyarakat seluruh Jawa Timur, kami sangat terbuka, sangat senang dengan masukan Bapak Ibu sekalian, tapi mohon untuk dimasukkan ke media yang sesuai begitu. Ataupun nanti juga bisa dimasukkan masukannya Mas Brian di web kami di jdih.jatimprof.go.id. Insya Allah semua akan kami respon Mas Brian. Jadi tidak ada satupun insya Allah pertanyaan atau masukan atau permintaan informasi dari masyarakat yang tidak kami akomodir begitu. Baik. Ya, apapun itu Mas, akan kami berusaha untuk kami himpun. Betul. Apalagi Biro Hukum sebagai pembuat regulasi bersama DPRD di tingkat Provinsi Jawa Timur. Insya Allah semua akan tersampaikan kepada pimpinan begitu. Nah, itu luar biasa ini. Berarti sudah ada 2 ruang tadi ya, dari website ada JDIH, dari tadi yang aplikasi atau apa itu? jatim.lapor.go.id. Website juga berarti nggih? Website juga. Itu terintegrasi dengan Kemenpan, Mas. Jadi masuk di Kemenpan juga, masuk di pemerintah provinsi juga, Mas. Jadi 2. Oke, berarti pemirsa juga sekarang mulai paham ya bagaimana mengarahkan pendapat, masukan, laporan dan sebagainya itu sudah ada wadah-wadahnya. Mungkin kalau di sosial media banyak like, banyak follow-followan dan sebagainya sehingga tidak menjadi sesuatu yang terlihat resmi, betul begitu, Nggih. Ya. Tapi dengan adanya platform tersebut bisa digunakan dengan baik dan juga mungkin belajar menulis dengan baik juga nih. Karena mungkin lokasinya di mana, titiknya di mana dan sebagainya agar semakin membantu oleh rekan-rekan pemerintah yang nanti akan menangani. Betul begitu ya, Bu Intan ya. Baik, terakhir ke Pak Sumardi ini dalam pembicaraan kita yang cukup panjang ini Pak Sumardi, dan adanya pelayanan publik, harapan masyarakat dan juga sebagai yang mendapatkan amanah untuk melayani di publik. Harapan dari Pak Sumardi dan juga Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ke depannya seperti apa, Pak? Ya, Mas Ran, harapan kami dari proses atau diskusi kami tadi, paling enggak ya semoga pelayanan publik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga semakin
baik lagi, ya lebih maju lagi dan lebih upgrade lagi dan juga terkoneksi dengan semua jaringan yang ada supaya nanti memudahkan terkait dengan pelayanan prima kepada masyarakat kan itu, supaya setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan baik langsung maupun tidak langsung. Ya namanya masyarakat atau netizen Mas ya, kadang-kadang ini apalagi saat ini digitalisasi sudah bisa dimanapun mereka berada kan, mau ngomen mau ngomong apa itu ya sesuka-suka mereka kan itu. Ya memang ini harus menjadi kebijakan sendiri ya bagi kita sebagai pemangku kepentingan, bagaimana kita bisa mengakomodir semua persoalan-persoalan di mereka. Mereka taunya pokoknya aku ada masalah, ya iki tolong selesaikan kan itu. Nah, aku ini masyarakat tolong layani yang baik kan itu. Nah makanya ini kami sebagai anggota DPRD tetap berharap semua persoalan-persoalan pelayanan publik ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kita paling tidak ada koneksivitas ya, atau ada kerjasama yang baik dengan semua kelompok-kelompok OPD atau dengan semua lembaga terkait ya. Kita juga welcome bagaimana nanti perubahan-perubahan terkait dengan pelayanan publik yang harus kita undangkan, harus kita proses, kita juga siap, kita welcome bagaimana itu nantinya bisa kita proses untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar nanti mereka juga merasa puas dan juga keberadaan kami ini juga menjadi bagian terpenting juga bagi harapan-harapan mereka terkait dengan pelayanan publik. Baik. Itu Mas Brian. Setuju. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kami. Matur nuwun Ibu Intan Isna Hidayatilah, Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun Bu Intan. Terima kasih Pak Sumardi, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih juga Pak Agung Arianto, Ketua Tim Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan menjadi insight yang positif untuk kita bersama dalam mengawal Perda Pelayanan Publik dan juga mengimplementasikannya, juga mengimplikasikannya agar pelayanan publik di Jawa Timur semakin luar biasa. Terima kasih pemirsa, itu tadi bincang hukum kita. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di bincang hukum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Brian. Sudah nahan dari satu isu. Matur nuwun Bu Intan, matur nuwun Pak Sumardi, matur nuwun Pak Adi. Luar biasa. Tidak kerasa. Matur nuwun ya Pak Sumardi. Ya, makasih Bu. Akhirnya bisa selesai Bu. Alhamdulillah. Agung, makasih.